Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dan pastinya sehat selalu. Di video kali ini gua akan nyeritain film garapan Korea berjudul Dead Bell yang dirilis pada tahun 2008. Menurut gua sih film ini sangat rekomen buat teman-teman pecinta film Korea bergenre horor. Film ini mengisahkan sekelompok siswa-siswi mendapat teror dari seseorang diduga adalah hantu, yang dimana mereka harus menjawab beberapa pertanyaan dan jika gagal, maka satu persatu murid akan tewas. Apakah mereka dapat menjawab semua pertanyaan tersebut? Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak ceritanya. Di awal film, seorang wanita yang diketahui bernama Kang Ina sedang berada di aula terbuka dan ada banyak bangku-bangku telah terbakar. Di sana Ina juga melihat seorang siswi putih pucat yang tiba-tiba muncul lalu menghilang. Sesosok itu dipanggil Ina bernama Jiwon. Ina juga melihat sesuatu yang aneh di dalam tanah, mencoba mengeceknya. Namun ia dikejutkan dengan banyaknya hantu yang bermunculan dari dalam tanah. Tapi untunglah itu adalah sebuah mimpi. Scene berganti di sebuah sekolah yang dikabarkan akan melaksanakan ujian akhir semester. Di sana terlihat ada seorang guru bernama Kim dan rekannya bernama Lee, lalu seorang guru wanita yang jarang senyum bernama Ibu Choi. Kemudian scene berpindah lagi di ruang kelas. Ina memperingatkan temannya yang masih asik bertelepon padahal ujian akan segera dimulai. Di lain tempat kita diperkenalkan dengan seorang siswa bernama Kang Hyung yang sedang melompati pagar. Singkatnya ujian pun dimulai. Para siswa mulai mengerjakannya dengan serius agar mendapatkan ranking teratas. Tapi tiba-tiba seorang siswa bernama Chobum panik karena dirinya melihat wajah di balik lembar soalnya. Pak Kim yang menenangkannya mengatakan bahwa dirinya hanyalah gugup. Saat waktu kurang dari 10 menit, tiba-tiba bel berbunyi, namun kali ini suara bel berganti yang membuat orang di ruangan itu pun tertawa, termasuk 3 guru di sana. Setelah ujian selesai, Guru Lee menuduh Kang Hyung yang melakukannya, namun dicegah oleh Guru Kim. Kemudian terlihat para guru tengah mengadakan rapat yang diketahui akan ada tamu murid-murid berprestasi dari sekolah cabang. Lalu Guru Kim ditugaskan untuk membentuk sebuah kelas spesial yang terdiri dari 20 siswa-siswi berprestasi. Selepas pulang sekolah, Ina dan temannya yang diketahui bernama Myung Hyo sedang menjemur spray dan beberapa pakaian di atas gedung asrama. Tak berselang lama, Kang Hyung datang mengajak Ina dan Myung Hyo untuk datang ke klub. Di sini terlihat Ina menolaknya, tapi berbeda dengan Myung Hyo. Kemudian pada hari Jumat 23 Mei, tepatnya sebelum kelas spesial dimulai, pengumuman nama-nama 20 siswa-siswi yang terpilih dalam kelas spesial termasuk dengan Ina. Di situasi itu lagi-lagi Chobum merasa ketakutan saat ia melihat Ina seperti ada wajah Jiwon dan langsung menyerangnya. Namun beruntung teman-teman yang lainnya berhasil menghentikan Chobum. Tapi karena kejadian itu, ia harus dibawa oleh pihak rumah sakit. Keesokan paginya, para murid di sekolah itu pulang kecuali dengan murid yang tergabung dalam kelas spesial, termasuk Ina dan Myung Hyo. Pada malam harinya, mereka sepakat untuk datang ke klub atas undangan dari Kang Hyung kemarin dan menghabiskan malam dengan bersenang-senang. Paginya, kelas spesial pun dilaksanakan. Seperti biasa, Dong Hyuk terlebih dahulu mengumpulkan ponsel dari para murid lainnya. Sedangkan diketahui seorang siswi bernama Hyung nampaknya belum datang. Nah, saat Dong Hyuk menuruni tangga, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Karena penasaran, ia mencoba mencari di mana sumbernya. Tapi tiba-tiba ia terjatuh dan sialnya lagi kakinya terikat sebuah tali. Dong Hyuk mencoba berteriak, tapi ia langsung terseret hingga masuk ke atap. Di kelas untuk soal pertama, murid-murid harus melihat video terlebih dahulu. Namun video berganti memperlihatkan seorang wanita berada di akuarium besar. Mereka baru tersadar bahwa wanita di dalam akuarium itu adalah Hyung.
Lalu Ibu Choi memerintahkan Ina untuk mengabarkan hal itu kepada Guru Kim dan Guru Lee yang berada di kantor. Tak berselang lama terdengar suara seseorang yang meminta untuk para murid dan guru menjawab semua pertanyaan, dan jika tidak, maka satu persatu murid di sana akan tewas. Orang itu juga mengatakan jika salah satu dari mereka ada yang keluar, maka ia juga akan tewas. Satpam sekolah datang dan memberi kabar bahwa saluran telepon di sekolah telah terputus. Sedangkan air di akuarium keluar mulai menggenangi Heung. Dan mereka baru sadar bahwa Dong Hyuk telah menghilang. Tanpa sebab Guru Lee menuduh bahwa Kang Hyun yang melakukan semuanya itu. Tapi di sini ia menyangkalnya sehingga terjadi perdebatan dan perkelahian kecil di antara mereka. Namun semuanya tidak sadar bahwa air telah menenggelamkan Hyung yang akhirnya membuatnya tewas. Melihat muridnya tewas, Guru Lee memutuskan untuk mencari bantuan keluar sekolah. Namun karena aksi Guru Lee memancing murid lainnya berusaha keluar untuk juga mencoba mencari bantuan. Tapi sesampainya di bawah, mereka melihat Guru Lee sudah bersimbah darah dan sempoyongan yang akhirnya ia tewas. Tiba-tiba bel berbunyi dan TV menyala, terlihat Dong Hyuk sedang disekap dan disiksa. Lalu peneror meminta untuk mereka menyusun sebuah kalimat dengan huruf Cina di sebuah ruangan auditorium. Sesampainya di sana, semuanya mulai berpikir sebuah kalimat apa yang dimaksud oleh peneror tersebut. Di sisi lain terlihat Dong Hyuk diikat dan terdapat lilin di atasnya yang terus menetes ke tubuhnya. Setelah berpikir keras, akhirnya Guru Kim dan Ina berhasil menemukan sebuah kalimat, langsung mengabarkan kepada yang lainnya. Namun saat mereka sedang menyusunnya, tiba-tiba Dong Hyuk terjatuh dan naasnya lagi, ia telah tewas. Mereka juga baru menyadari bahwa seorang siswa bernama Jae-wook telah menghilang. Kemudian Ina pergi ke ruang kantor dengan Kang Hyung dan ditemukan fakta bahwa murid yang telah dibunuh berurutan sesuai ranking ujiannya. Di sana seorang siswi bernama Sojin mengajak beberapa temannya untuk kembali ke asrama dan bersembunyi. Karena takut, akhirnya Myung Hyo pun ikut bersama kelompok Sojin. Mereka beralasan untuk ke kamar kecil yang kita ketahui bahwa mereka akan kembali ke asrama. Sedangkan Ina yang sudah kembali, ia langsung mengabarkan hal itu kepada Guru Choi. Lalu Guru Kim membagi dua kelompok dari murid yang tersisa. Di sisi lain, Sojin dan yang lainnya, mereka telah sampai di asrama dan memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Kembali ke kelompok Ina, mereka mulai mencoba mencari keberadaan Myung Hyo karena berdasarkan urutannya, mungkin ia yang selanjutnya akan terbunuh. Ibu Choi yang melihat ada seseorang akan datang, langsung memukulnya. Dan ternyata itu adalah satpam sekolah yang diketahui baru selesai mengecek sambungan telepon. Malamnya di asrama mereka mendengar seseorang menggedor-gedor pintu hingga membuatnya berlubang. Saat salah satu siswa mengeceknya, ia langsung ditarik oleh orang tersebut. Kembali ke kelompok Guru Kim, mereka masuk ke sebuah ruangan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dengan memecahkan sebuah kode. Di sisi lain, Kang Hyun dan Ina melihat keributan di asramanya langsung menuju ke sana. Di kamar semuanya keluar dan panik karena teror yang menimpa mereka. Bersamaan juga datang kelompok Ina yang mencoba menenangkan murid-murid lainnya. Tak berselang lama, akhirnya keadaan menjadi stabil kembali dan diketahui seorang siswi bernama Sojin telah menghilang. Mendengar hal itu, Ina langsung mencari Myung Hyo dan untungnya ia baik-baik saja. Kembali ke Guru Kim, mereka berhasil menemukan kode yang ternyata dari cryptogram HP. Mereka mulai mencocokkan kodenya dan setelah berhasil, terlihat Jae-wook telah tewas. Akhirnya setelah berpisah, kelompok Ina dan Guru Kim akhirnya bertemu kembali.
Lalu mereka memutuskan untuk bersembunyi di kantin sekaligus makan di sana. Setelah tahu semua jawaban dari pertanyaan itu, Ina langsung teringat Jiwon yang telah tewas. Dan ternyata Jiwon dulunya adalah seorang siswi yang pintar sekaligus sahabat Ina. Pada saat itu Jiwon bercerita kepada Ina ingin sekali mendapatkan beasiswa karena ayahnya mengalami bangkrut. Dan saat pengumuman keluar, ternyata ranking Jiwon turun sehingga hal itu membuatnya galau. Hingga akhirnya ia telah ditemukan tewas. Namun di sini Guru Kim menyangkalnya dan tidak percaya akan adanya hantu. Di sisi lain terlihat Sojin sedang disekap oleh seseorang. Namun lagi-lagi bel berbunyi kembali yang pertanda mereka harus menjawab pertanyaan selanjutnya. Karena muak, Guru Kim memutuskan untuk pergi mencari pelakunya, sedangkan Ibu Choi, Ina, dan Kang Hyun menjawab pertanyaan selanjutnya. Mereka mulai melihatnya dan ternyata untuk pertanyaan berikutnya mereka harus menyusun sebuah gambar untuk membentuk sebuah kalimat. Sedangkan Guru Kim yang berjalan sendirian, ia tiba-tiba diserang oleh sesosok misterius, namun beruntung ia dapat menghindar. Kembali ke Ina dan Guru Choi, akhirnya mereka berhasil memecahkan sebuah kalimatnya dan sadar bahwa jawabannya berhubungan dengan sebuah kematian. Saat mereka pergi, tiba-tiba Guru Kim datang mengejutkannya. Di sana mereka mendengar sebuah suara dan langsung mengeceknya yang ternyata itu adalah Sojin telah tewas. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke ruang PA mengecek sumber suara peneror. Lalu di sana mereka juga menemukan sebuah kabel yang mungkin akan membawanya ke pelaku sebenarnya. Sedangkan di kantin terlihat Myung Hyo seperti hendak diculik. Kembali ke Guru Kim, ia mencoba menuju ujung kabel itu hingga sampai mereka melihat Chobum di sana. Namun tiba-tiba ia menyerang Ina, tapi beruntung Kang Hyun dapat menghalaunya. Namun naas ia malah tertusuk oleh Chobum. Guru Kim yang melihatnya langsung memukuli Chobum hingga tewas. Sedangkan Ina yang melihat Kang Hyun sekarat hanya bisa pasrah melihat kematiannya. Di sana mereka juga mendengar teriakan seseorang dan mencoba mengeceknya. Hingga sampai mereka di sebuah pintu yang cara membukanya harus memecahkan kode dikit terlebih dahulu. Karena kepintaran Ibu Choi, akhirnya mereka berhasil memecahkan kodenya yang Ina tahu itu sangat berhubungan dengan Jiwon. Mereka masuk dan melihat Myung Hyo yang tergantung terbalik. Tapi sial, mereka kesulitan melepaskan taliannya. Dan tiba-tiba Myung Hyo ditarik ke atas oleh sesosok wanita misterius yang kali ini menampakkan wajahnya. Dengan sadis Myung Hyo dijatuhkan ke bawah yang otomatis kepalanya terbentur keras hingga membuatnya sekarat. Melihat Myung Hyo telah tewas, Guru Kim langsung menghampiri wanita tersebut dan di atas terjadilah pertarungan di antara mereka. Beruntung Guru Kim dapat mengalahkannya dan ternyata itu adalah Ibu Jiwon yang menyamar sebagai hantu anaknya. Keesokan harinya para orang tua murid yang tewas datang untuk memperingati kejadian itu. Sedangkan Ina pergi ke atap gedung dan menemukan sebuah buku yang dimana terdapat foto Jiwon berserta keluarganya. Di dalam tiba-tiba audio mati dan tak berselang lama muncul suara seseorang yang mengaku sebagai ayah Jiwon. Sedangkan terlihat Ina terikat di samping orang tersebut. Lalu ayah Jiwon memutarkan video di mana anaknya tewas dibunuh dan meminta pelakunya untuk mengaku jika tidak, maka semuanya akan tewas di ruangan itu. Kemudian film flashback kembali di mana Jiwon memergoki Guru Kim sedang memberikan jawaban ujian kepada beberapa wali murid. Sebenarnya Jiwon berniat untuk melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah, tapi Guru Kim mencekiknya hingga akhirnya membuatnya tewas. Namun beruntung sebelumnya ia berhasil merekam kekejaman Guru Kim. Dan sebenarnya Chobu melihat kejadian itu tapi ia lebih memilih diam.
Karena hal itu, makanya di sekolah Chobum selalu terbayang-bayang wajah Jiwon karena merasa bersalah. Merasa terpojok, guru Kim akhirnya mengakui perbuatannya dan langsung marah-marah gak jelas. Tapi ia terhenti karena melihat murid-muridnya yang ketakutan. Tiba-tiba ia ditusuk oleh satpam sekolah yang ternyata itu adalah ayah Jiwon. Sedangkan Ina berhasil diselamatkan oleh Ibu Choi. Sesaat sebelum tewas, guru Kim meminta maaf kepada ayah Jiwon untuk terakhir kalinya. Kemudian kita diajak flashback lagi, di mana dulu pada saat Jiwon tewas bersamaan seorang penagih hutang berdatangan. Karena kesal mereka datang pada waktu yang kurang tepat, akhirnya satu persatu dari mereka dibunuh oleh ayah Jiwon. Karena kebangkrutan, ia melamar pekerjaan di sekolah anaknya menjadi satpam, yang ternyata itu rencananya untuk memecahkan siapa pembunuh anaknya. Lalu pada ujian terakhir, Kang Ina mendapatkan ranking pertama yang memang ia adalah murid berprestasi dan film pun tamat.